Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, Mitsubishi Xpander facelift 2022, 2021 akhir 2022 exit sudah dari depan kita kali ini bosku. Jadi buat kalian yang selama ini penasaran bagaimana bentuknya, bakal kita tunjukkan pada kesempatan kali ini. Nah, mobil ini salah satu keunggulannya adalah ground clearance-nya tinggi, sehingga mobil ini untuk kondisi sekarang musim hujan banyak genangan itu nggak begitu masalah. Dan harusnya nggak menjadi isu untuk mobil ini. Itu salah satu hal yang dijual selain daripada tampangnya yang memang keren dan menarik. Nah, kita lihat lebih dekat. Ini adalah kasta kedua dari bawah. Paling bawah itu ada yang GLS. Dan untuk yang ini, lampu depannya udah pakai Proji. Di bawah ada fog lamp dengan housing yang warnanya warna hitam ya, hitam Dove kayak gitu. Nah, untuk grillnya dia udah pakai yang glossy, black glossy, LED untuk positioning lampnya sama semua. Jadi overall untuk bagian lampu utamanya dengan yang di atas kurang lebih sama dengan edisi yang ada di Sport dengan di Ultimate. Nah, yang beda salah satu yang cukup disoroti juga adalah velgnya ini. Karena velgnya kalau edisi yang sebelumnya dia pakai yang dual tone, sekarang pakai single tone. Tapi yang pasti ini velgnya bukan velg aluminium atau velg kaleng, tapi ini adalah bukan velg kaleng ya, ini adalah velg aluminium alloy. Cuman perbedaannya dia single tone. Tapi kalau misalkan kalian mau ini simple, tinggal dibuat warna hitam, full warna hitam, itu akan terlihat lebih keren lagi. Nah, di atas sama semua, lalu kemudian untuk wipernya juga sama. Lampu seinnya disematkan di spion, nggak ada kamera 360 bosku, jadi nggak ada recall lagi. Handle pintunya sewarna dengan body, nggak ada tombol buat lock unlock karena untuk mobil ini dia masih menggunakan anakan kunci manual. Baris keduanya sama, jadi kita ekspansi keliling dulu bosku sebentar. Kita tunjukkan apa yang berubah di bagian dalam. Nah, tadi di depan, sekarang di bagian belakang. Yang berubah adalah tampilan bagian belakangnya. Kalau Xpander sebelumnya tuh mirip-mirip kayak gini ya. Ini adalah Xpander Cross, tapi lampu belakang Xpander sebelumnya kayak gini juga. Itu dia bentuknya di bagian tengah ini lebih tebal. Kalau yang ini dia bentuknya kurang lebih ukurannya sama. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat nih, garis bodi di atas lampunya tuh agak lurus, kalau ini agak cekung ke atas. Dan lampu yang ini itu agak memanjang ke dalam, jadi lampu ini nggak bisa dipasang di sini atau lampu ini nggak bisa dipasang di sini, itu nggak bisa karena dudukannya beda. Lalu kemudian yang beda lagi adalah di bagian bawah untuk reflektornya, dia mengikuti model daripada reflektor si Xpander Cross, dimana Xpander Exit sebelumnya reflektornya modelnya horizontal, sekarang jadi vertikal kayak gini. Ini adalah varian Exit, kelihatan dari sini. Dan di bagian belakangnya untuk kasta kedua ini dia sudah ada sensor parking, tapi belum ada kamera mundurnya. Nah, di belakang juga belum ada defoggernya nih, kelihatan ya. Belum ada pemanas kacanya, sehingga kalau berembun ya itu kekurangannya. Nah, terus di atas ada head-mount stop lamp dengan shark fin antena. Terus di bagian bawah ada rear undergarnish yang warnanya hitam sama seperti yang ada di bagian depan. Oh ya, kita perjelas dulu. Untuk velgnya dia pakai ring yang 16 bos, ring 16. Jadi varian paling murah daripada Mitsubishi Xpander itu pakai ring 16, termasuk yang GLS juga pakai ring 16, bannya 195/65. Nah, ini rem belakangnya dia masih pakai yang tromol, belum yang cakram. Dan di bagian samping dia udah ada side bodinya juga bosku, jadi ya cukup oke lah kelihatan dari sisi samping. Nah, itu salah satu yang di-upgrade daripada Mitsubishi Xpander ini adalah suspensinya. Jadi shock breakernya ini dibuat lebih besar sama seperti yang ada di Pajero Sport, besarnya kalau nggak salah, sehingga mobil ini kalau kemarin keluhan daripada mobil ini adalah rada limbung, karena memang mobil dengan suspensi yang empuk itu biasanya konsekuensinya adalah limbung. Yang ini tidak, tetap dengan suspensi yang empuk dan nyaman tapi lebih stabil, nggak limbung. Dan beberapa reviewer itu pernah mengulas dan membahas tentang itu, dan mereka semua menyatakan puas dengan edisi terbaru daripada si Mitsubishi Xpander.
Memang untuk velgnya ini menjadi debatable. Ada yang bilang itu oke aja kok. Di postingan kita sebelumnya yang kecewa dengan expander itu banyak yang bilang nggak apa-apa kok. Ada juga yang bilang iya emang itu downgrade dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kata saya sih bebas ya, kita berpendapat mau ngomong apa aja itu bebas. Nah itu bosku. Kalau kita lihat garis jendelanya dia warnanya hitam juga. Lalu kemudian sampai ke bagian belakang ya, garis jendelanya ini warna hitam. Dia udah pakai kaca film ICU di sini. Dan sebelum kita ke bagian depan, kita intip di bagian belakang dulu. Nah, untuk bagian pembukaan pintunya dia modelnya pakai tombol ya bosku. Jadi nggak pakai tuas lagi di situ, dia pakai tombol. Nah, di bagian belakang overall nggak ada perubahan dengan akomodasi si Mitsubishi Expander kalau kita bandingkan dengan seri Expander sebelumnya, karena memang untuk Mitsubishi Expander ini dari sisi akomodasinya memang selama ini menjadi yang terbaik di kelasnya, paling besar di kelasnya. Dan ini joknya, baris belakangnya bisa kita lipat untuk memperluas area bagasi. Coba kita lipat ya, nih kita lipat full ke depan, kita rebahkan full ke depan. Nah, pada saat dia direbahkan full ke depan seperti ini, maka area bagasi mobil ini menjadi sangat luas sehingga mobil ini bisa memuat barang dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi menurut saya untuk akomodasi sih mobil ini nggak ada PR. Untuk menutup pintu bagasinya dari sini dan untuk menegakkan kembali joknya yang tadi kita rebahkan, tinggal tarik yang ada di sini. Talinya di situ bisa ditarik, lalu kemudian dia tegak lagi. Dan ini masih bisa di recline bos, dengan posisi yang cukup rebah dan tentunya akan membuat kita nyaman pada saat kita berada di dalam. Nah itu, sekarang kita tutup lagi. Sini ada grabnya atau handle grabnya buat kita nutup. Terus sekarang kita ke baris kedua sebelum kita ke depan. Nah baris kedua, sebelum kita buka baris kedua ya, kita tunjukkan dulu bagaimana interior daripada Mitsubishi Expander. Ini adalah Expander Cross yang baru ternyata. Ini yang manual bosku, nanti bakal kita review juga berarti kalau gitu. Nah, ini adalah interior atau door trim daripada si Mitsubishi Expander edisi terbaru yang Exit. Dia dengan edisi yang lama itu nggak ada bedanya di bagian door trimnya. Masih dengan corak yang sama dan masih dengan material yang sama pula. Nah, ini maybe untuk menghemat cost produksi sehingga membuat mobil ini harganya juga cukup murah. Joknya juga masih menggunakan jok yang sama. Cuman yang spesial memang dari mobil ini adalah legroomnya dan headroomnya dan kenyamanannya pada saat kita ada di dalam mobil ini. Dan memang suspensinya nggak begitu empuk pada saat kita goyang-goyangkan ke samping, dan itu yang menjadi keunggulannya. Karena mobil ini jadinya nggak limbung. Nah ini belum ada karpetnya dan joknya dia bahannya fabric sehingga sangat empuk dan nyaman untuk didudukin. Dan ini joknya fabric dengan motif pastinya. Jadi ada motif-motifnya kayak gini. Nah di atas untuk blower AC-nya ini berubah juga. Ini dibuat lebih proper. Sama seperti pengaturan AC yang ada di Pajero Sport edisi sebelumnya ya kalau yang ini. Nah ini keren bosku. Lalu kemudian ada blower AC. Terus lampu baca di bagian atas, ada seatbelt di bagian sini, dan seatbeltnya 3 titik untuk kiri dan kanan. Dan untuk yang muka belakang, yang di tengah, dia material seatbeltnya itu cuman 2 titik ya. Ini bisa dilipat untuk one touch tumble, dan di sini dia sudah dilengkapi dengan cup holder. Jadi yang di tengah kalau misalkan nggak ada orang tinggal ditekuk jadi armrest dan bisa jadi cup holder. Pada saat ini ditekuk ke depan atau dilipat ke depan, maka jok ini akan menjadi, atau dudukan jok ini menjadi akses untuk kita ke belakang menuju ke jok yang paling belakang. Dan ini memang aksesnya sangat luas. Kalau kemarin si Avanza itu menjual atau mengunggulkan posisinya dia yang bisa jadi ala-ala sofa, sebenarnya bisa juga. Jadi kita duduk di dalam sini ya, lalu kemudian kaki kita selonjoran, cuman posisi selonjorannya agak ke atas bosku. Tapi harusnya sih nyaman, apalagi kalau misalkan posisi recline-nya, model recline-nya tuh model recline yang posisi rebahnya cukup
ke belakang ya. Jadi betul-betul membuat kita juga bisa selonjoran kaki kita pada saat kita duduk di belakang sini, selonjoran nyampe ke depan sini. Bisa dong bosku, kenapa enggak? Apa sih yang nggak bisa kalau memang kita mau berusaha? Nah, itu di baris keduanya. Sekarang kita ke bagian paling depannya. Nah, di sini anakan kunci biasa, nggak ada tombol untuk lock unlocknya. Trim pintunya masih sama, hard plastik semua ya, kasta kedua. Dan ini kalau kita lihat, ini apa ya, agak kotor. Wah, agak kotor di situ. Nggak bisa didudukin, nanti celanaku jadi ikut kotor. Nah, sekarang kita ke baris keduanya. Nah, ini joknya, materialnya empuk ya, dengan ala-ala semi bucket kayak gitu. Dan kunciannya nih kayak gini bentuknya. Dia kuncian dengan immobilizer pastinya. Lalu kemudian di bawah sini ada auto start dan stop engine, auto start dan stop engine-nya pada saat misalkan di posisi macet kita berhenti, mobilnya berhenti full. Kalau ini kita aktifkan maka mesin mati. Nanti pada saat kita mau jalan lagi baru mesinnya hidup. Itu akan menghemat bahan bakar, tapi nggak tahu apakah menghemat di aki juga atau enggak. Kalau akinya besar, ya harusnya sih nggak ada masalah. Nah, untuk setirnya masih pakai setir yang lama juga, cuma di bagian ini dia sudah ada audio switch steeringnya, voice command dengan angka dan tutup teleponnya udah ada. Dan yang ini, bosku, sebelum kita ke situ ya, yang ini pastinya bisa buat tilt dan teleskopik bos. Jadi ya sangat ergonomis dan sangat nyaman untuk kita berkendara dengan mobil Mitsubishi Xpander Exit ini. Nah, di sini ada tempat penyimpanan yang cukup luas, sangat luas malah ke bawah, dan ininya bisa dilepas. Tapi yang jelas itu sangat luas ke bawah. Lalu kemudian di sini ada tempat penyimpanan barang lagi, ada dua, ada cup holder ya, bukan tempat penyimpanan barang, cup holder. Ini nap atau penutupnya ya untuk bagian rodanya. Nah, parking brake-nya mekanikal, tidak dibalut dengan kulit. Lalu kemudian transmisinya manual. Untuk gigi mundurnya mesti tarik pin yang ada di bawah, lalu kemudian kiri depan. Nah, untuk AC-nya dia diaturnya masih menggunakan knob putar kayak gini, tapi warnanya dibuat lebih elegan atau lebih sporty, warna hitam kayak gitu bos. Tapi menurut saya, sekali lagi, di beberapa kali review saya sampaikan, pengaturan AC dengan model kayak gini tuh lebih nyaman. Karena kenapa? Kita bisa mengatur penggunaan AC sesuai dengan yang kita inginkan tanpa menghilangkan atau mengurangi pandangan kita ke depan. Itu istimewanya. Nah, cluster meternya dia juga dibuat warna hitam dengan bentuk yang lebih sporty ya, karena housingnya hitam tuh, lingkarannya sama dengan yang ada di sebelah kanan juga. Lalu kemudian untuk yang Exit ini dia udah pakai head unit touchscreen. Lalu kemudian yang di atas sini dia masih manual dimming. Dan di bagian bawah sini, oh ya, dashboardnya masih pakai dashboard edisi Xpander yang lama bosku. Belum pakai dashboard ala horizontal sama seperti yang ada di varian Sport dengan varian Ultimate. Di bawah sini ada tempat penyimpanan barang utamanya yang cukup besar. Lalu kemudian ada buku garansinya kalau nggak salah. Intinya kitab-kitabnya lah. Lalu kemudian dilengkapi dengan apar juga yang ada di bawah sebagai bagian daripada penjualannya, termasuk P3K dan segitiga. Hati-hati ya biasanya kalau misalkan mobilnya lagi mogok. Nah, kayak gitu bos. Well, mobil ini manual, dari 28 sekian jutaan harganya tinggal 254 jutaan kalau nggak salah. Dengan ground clearance yang tinggi, dengan muka yang beda, dengan kenyamanan yang ekstra juga, menurut saya mobil ini sangat menarik tentunya untuk kalian miliki. So, buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita discuss mengenai proses pembelian, berapa harganya, DP-nya, diskonnya, dan seterusnya. Nah, seperti itu update kita tentang si Mitsubishi Xpander Exit 2022 ini. Menurut saya memang tampang mobilnya sangat menarik, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.